Hai, Assalamualaikum semuanya. Berjumpa lagi dengan aku Fulan di channel YouTube aku, si Fulan UN. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Nah, pada video aku kali ini, aku mau ngajak kalian untuk membahas tentang ilmuwan matematika yang paling terkenal dalam sejarah. Penasaran? Langsung saja kita ke videonya. Tokoh yang pertama adalah Archimedes. Yap, mungkin kalian udah sering banget dengar nama Archimedes ini di buku-buku sekolah kalian, khususnya di buku matematika dan fisika. Karena memang Archimedes ini adalah salah satu penemu yang paling terkenal dan paling banyak digunakan penemuan-penemuannya di matematika dan fisika. Archimedes merupakan salah satu penemu atau matematikawan yang paling termasyhur dan paling terkenal dalam sejarah. Archimedes sendiri lahir di Sirakusa, Sisilia, Yunani pada tahun 287 sebelum Masehi. Archimedes lahir di kalangan aristokrat dan ia menjadi ilmuwan andalan raja. Karya Archimedes di bidang matematika salah satunya adalah deret tahingga atau ketahinggaan yang menjadi bahan dasar dari kalkulus integral. Archimedes juga merupakan orang pertama yang mengusulkan algoritma yang paling tepat untuk menghitung nilai pi. Selain pada bidang matematika, Archimedes juga menghasilkan beberapa penemuan di bidang fisika dan astronomi. Di bidang fisika, Archimedes telah menghasilkan penemuan tentang gaya angkat fluida atau tekanan fluida yang dinamakan dengan hukum Archimedes. Nah, dalam penemuan hukum Archimedes inilah tokoh Archimedes sangat dikenal dan sangat fenomenal. Karena memang penemuannya ini berasal dari sebuah insiden yang terjadi di bak mandi. Karya lain dari Archimedes di bidang astronomi adalah tentang pemodelan tata surya. Selain pada bidang-bidang tersebut, Archimedes juga berkontribusi di daerahnya yaitu di Sirakusa. Di Sirakusa, ia dipercaya untuk membuat dan mendesain alat perang untuk warga Sirakusa dalam upayanya untuk mempertahankan Sirakusa dan dinamakan dengan Cloud of Archimedes. Karya-karya dari Archimedes ini banyak dipelajari dan dihormati oleh para ilmuwan selanjutnya, seperti Newton, Galileo, dan Kepler. Sayangnya, akhir hidup dari Archimedes ini tidak sebanding dengan penemuan-penemuan yang telah ia berikan. Ia dibunuh oleh seorang prajurit Romawi pada penjarahan kota Sirakusa pada tahun 212 sebelum Masehi. Meskipun Jenderal Romawi Marcellus telah memerintahkan untuk tidak melukai Archimedes. Tokoh ilmuwan matematika yang kedua adalah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi memiliki nama lengkap Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ia juga disebut sebagai Bapak Aljabar. Al-Khwarizmi lahir pada tahun 780 Masehi di daerah Khwarizm, Persia. Ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk menjadi seorang dosen di sebuah sekolah kehormatan yang ada di Baghdad. Sekolah tersebut didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun. Dan di tempat ini jugalah Al-Khwarizmi menghabiskan banyak waktunya untuk belajar tentang ilmu alam dan ilmu matematika. Al-Khwarizmi juga belajar untuk menerjemahkan beberapa bahasa seperti bahasa Yunani dan juga bahasa Sanskerta. Karya dari Al-Khwarizmi yang paling terkenal adalah Kitab Al-Jabr atau Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, yang memiliki arti buku rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan. Maafin aku kalau misalkan ada kata-kata yang pengucapannya kurang tepat ya guys, karena memang bahasa yang aku sebutin tadi adalah bahasa Arab. Garis besar dari isi kitab Al-Jabr ini adalah tentang solusi sistematik dari penyelesaian linier dan notasi kuadrat. Isi dari buku ini memberikan keakuratan dalam disiplin ilmu aljabar dan juga dianggap sebagai revolusi yang besar dalam bidang matematika. Selain kitab Al-Jabr, karya dari Al-Khwarizmi ini adalah memperkenalkan angka Arab yang kelak akan dipakai sebagai sistem penomoran yang dipakai di dalam berbagai bahasa.
yang kemudian diperkenalkan sebagai sistem penomoran posisi desimal pada abad ke-12 di dunia barat. Selain itu, Al-Khwarizmi jugalah yang telah memperkenalkan angka 0 dalam perhitungan. Al-Khwarizmi juga berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno menjadi konsep-konsep matematika yang lebih baru dan modern. Selain pada bidang matematika, Al-Khwarizmi juga berkontribusi pada ilmu-ilmu lain seperti ilmu kebahasaan, astronomi, dan juga arsitektur. Hingga pada akhirnya Al-Khwarizmi wafat pada tahun 850 Masehi di Baghdad. Tokoh yang ketiga adalah Pitagoras. Pitagoras adalah salah satu penemu atau ilmuwan matematika yang kehidupannya masih dipenuhi dengan legenda. Pitagoras lahir di Samos, Yunani Selatan sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Pitagoras adalah filsuf Yunani Ionia kuno sekaligus perintis dari aliran Pitagoreanisme. Ia adalah putra dari Nesarkos, seorang pengukir permata dan saudagar kaya di Pulau Samos tersebut. Para ahli modern sepakat bahwa sekitar tahun 530 sebelum Masehi, Pitagoras pindah ke daerah Kroton, Italia dan mendirikan perkumpulan di sana. Pitagoras merupakan seorang yang karismatik dan juga orator ulung, sehingga ia banyak dipercaya oleh para pengikutnya. Pengikut dari aliran Pitagoreanisme ini memiliki persyaratan bahwa yang ingin bergabung harus diinisiasi terlebih dahulu. Kemudian mereka juga harus menjalani hidup secara bersama-sama dan bertaraf. Yang terakhir, mereka juga harus menjadi seorang vegetarian. Ajaran yang diajarkan oleh Pitagoras dalam perkumpulan tersebut dinamakan metempsikosis, yaitu keyakinan bahwa jiwa itu tidak pernah mati. Apabila ada kematian, maka jiwa itu akan hidup pada tubuh yang baru. Pada zaman kuno, Pitagoras dikaitkan dengan penemuan-penemuan matematika dan ilmiah seperti halnya teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisi siku-sikunya. Selain teorema Pitagoras, beberapa teori yang diyakini berasal dari Pitagoras adalah teori 5 bangun ruang, teori kesebandingan, dan juga teori bumi bulat. Penemuan-penemuan dari Pitagoras tersebut masih banyak diperdebatkan oleh para ilmuwan-ilmuwan modern. Hal ini dikarenakan bahwa penemuan-penemuan tersebut sudah banyak diketahui sebelum lahirnya Pitagoras. Namun, Pitagoraslah yang dianggap pertama kali membuktikan penemuan-penemuan tersebut secara matematis. Akhir hidup dari seorang Pitagoras masih dipenuhi dengan misteri. Ada beberapa versi yang mengatakan tentang sebab kematiannya. Versi dari pengikutnya bahwa Pitagoras wafat karena berdiam diri di rumah dan mogok makan. Namun versi cerita lain mengatakan bahwa rumah dari Pitagoras ini dibakar oleh para musuh-musuh dari Pitagoras, yaitu orang-orang yang tidak menyukai keberadaan Pitagoras di tempat itu. Para pengikut dari Pitagoras ini akhirnya berlari untuk menyelamatkan diri, dan Pitagoras akhirnya dibantai oleh para musuhnya dan pada akhirnya ia dipancung di muka umum. Tokoh selanjutnya adalah Euclides. Kalian juga pasti sudah banyak mendengar tentang nama Euclid ini di buku-buku pelajaran kalian kan? Euclid merupakan tokoh geometri Yunani kuno yang paling terkenal. Hingga Euclid mendapat sebutan sebagai Bapak Geometri. Euclid berasal dari Alexandria, Mesir. Dan ia pernah aktif sebagai guru di sana sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Karya yang paling terkenal dari Euclid ini adalah sebuah buku yang berjudul The Element. Buku The Element ini membahas tentang teori bilangan dan geometri. Kontribusi Euclid tidak terletak pada rumus-rumus pribadi yang dilontarkannya, karena hampir semua teori yang ada di bukunya sudah pernah ditulis dan dibuktikan kebenarannya oleh orang sebelumnya.
Namun, kontribusinya terletak pada cara pengaturan dari bahan-bahan dan permasalahan, serta formulasinya secara menyeluruh dalam perencanaan penyusunan buku. Euclid menulis 13 buku tentang geometri. Buku-buku tersebut berisi tentang postulat atau aksioma dan membangun semua dalil-dalil tentang geometri berdasarkan postulat-postulat tersebut. Buku tersebut pada akhirnya menjadi acuan dari pembelajaran-pembelajaran geometri. Buku tersebut berbahasa Yunani dan pada akhirnya diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Bahkan sampai sekarang, ketika kita mempelajari konsep-konsep titik, garis, bidang, lingkaran, kita pun masih merujuk pada buku The Element ini. Dan salah satu kalimat yang menarik dan bisa dijadikan inspirasi adalah, bagi Euclid, matematika itu penting sebagai bahan studi, dan bukan hanya sekedar sebagai alat untuk mencari nafkah. Yang terakhir atau yang kelima adalah Fibonacci. Fibonacci memiliki nama asli yaitu Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano. Nama Fibonacci sendiri berasal dari nama panggilan ayah Leonardo, yaitu Bonacci. Leonardo mendapat julukan Fibonacci ketika ia telah wafat, yang berarti anak dari Bonacci. Ia diyakini lahir pada sekitar abad ke-13 di Italia. Fibonacci merupakan matematikawan yang paling berbakat pada abad pertengahan. Fibonacci dikenal sebagai matematikawan yang memperkenalkan tentang bilangan Fibonacci dan juga sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Fibonacci belajar tentang sistem perhitungan bilangan Arab ini dari seorang matematikawan Arab yang telah menunjukkan keajaiban dari bilangan Arab Hindi ini. Fibonacci belajar tentang sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ini ketika ia berkelana ke Bugia, Afrika Utara, untuk menolong ayahnya yang sedang melaksanakan tugas di pos perdagangan. Hingga ia menghasilkan penemuan-penemuan baru di bidang matematika dan beberapa bidang lain di usianya yang kurang dari 27 tahun. Karya yang paling terkenal dari Fibonacci ini adalah buku Liber Abaci, yang berarti buku perhitungan. Buku ini menunjukkan kepraktisan bilangan Arab dengan cara menerapkannya ke dalam pembukuan dagang, konversi berbagai ukuran dan berat, perhitungan bunga, perhitungan uang, dan lain sebagainya. Fibonacci atau Leonardo ini juga pernah menjadi tamu kehormatan dari Raja Frederick II, hingga ia mendapatkan gelar kehormatan dengan memberikannya gaji. Bentuk dari deret Fibonacci ini berupa pola-pola alam tidak lazim sekaligus memberi dasar pada pengenalan aljabar ke dunia barat. Dan pada akhirnya Fibonacci pun wafat pada tahun 1250 Masehi. Nah guys, itu tadi pembahasan dari 5 tokoh matematikawan yang paling terkenal di dunia. Apabila kalian punya saran-saran tentang sejarah-sejarah yang kalian pengen aku bahas di video aku, atau mungkin tentang pengucapan yang kurang tepat, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Jadikan kolom komentar sebagai tempat yang baik untuk berdiskusi bersama. Cukup sekian video pembahasan sejarah dari aku pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum.